Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Siti Nur Habibah dengan NIM 128030054. Saya di sini dari kelas Sosiologi 24B. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasannya Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Perjalanan Islam masuk dan berkembang di Indonesia adalah proses yang sangat panjang melalui berbagai fase. Mulai dari awal masuknya melalui jalur perdagangan, hingga menjadi kekuatan sosial, politik, dan budaya yang sangat besar saat ini. Perkembangan Islam di Nusantara tidak berlangsung secara instan, tetapi melewati proses adaptasi, akulturasi, dan penguatan yang sangat khas, menjadikan Islam di Indonesia sebagai salah satu yang paling moderat dan inklusif di dunia. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan terjadi sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi melalui jalur perdagangan. Nah, para pedagang muslim ini dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke wilayah pesisir seperti wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa. Mereka membawa ajaran Islam sembari mereka berdagang. Nah, tidak hanya itu, penyebaran Islam juga terjadi melalui proses pernikahan antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Nah, penyebaran Islam juga terjadi melalui dakwah para ulama dan serta pertunjukan budaya bernuansa Islamisasi seperti wayang dan syair-syair dakwah. Beberapa teori asal-usul Islam di Indonesia juga berkembang seperti teori Gujarat, teori Mekah, dan Persia. Ini masing-masing membuktikan sejarah dan pengaruhnya budayanya. Nah, fase awal perkembangan Islam ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah. Terutama Samudra Pasai di Aceh dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkembang pada abad 13 Masehi dan menjadi pusat perdagangan serta dakwah Islam. Kemudian barulah muncul kesultanan-kesultanan lain seperti Malaka, Demak, dan Ternate dan Tidore yang memainkan peran penting dalam proses Islamisasi. Nah, sedangkan di Jawa penyebaran Islam dilakukan oleh para wali songo, yang mana 9 wali songo ini berdakwah dengan pendekatan budaya, pendidikan, dan toleransi tinggi terhadap tradisi lokal yang ada di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, umat Islam memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajah, di mana perjuangan tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa dan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri merupakan bentuk nyata dalam adanya perlawanan atas dasar keimanan dan kecintaan tanah air. Nah, selain itu terjadinya atau terbentuknya organisasi-organisasi Islam modern seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, atau Nadatul Ulama yang biasa kita kenal sebagai NU. Ini organisasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi umat Islam dalam pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Setelah Indonesia merdeka, peran Islam semakin kuat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh-tokoh Islam turut merumuskan dasar negara dan ikut dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Meskipun terdapat perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis, di mana kompromi ini tetapi dapat dihasilkan dalam bentuk Pancasila yang menjadi dasar negara yang mengakomodasi keberagaman yang terjadi di Indonesia. Dalam perjalanan politiknya, partai-partai Islam sempat mengalami pasang dan surutnya, terutama pada masa Orde Baru, yang mana di masa Orde Baru ini partai Islam cenderung dibatasi gerak politiknya. Tetapi pada masa era reformasi, kebebasan berpolitik dan berorganisasi kembali terbuka lebar, yang mana organisasi Islam berkembang sangat pesat baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, maupun dakwah. Fenomena kebangkitan Islam urban dan meningkatnya semakin religius anak muda juga menjadi ciri khas zaman saat ini. Di sisi lain, tantangan berupa radikalisme dan intoleransi juga muncul, dan yang kemudian diimbangi oleh gerakan moderasi beragama dan penguatan Islam oleh pemerintah bersama ormas-ormas besar seperti NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saat ini, Islam di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Islam tidak hanya hadir sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan budaya yang membentuk Indonesia sebagai bangsa yang religius, toleransi, dan beragama. Keunikan Islam di Indonesia terletak pada kemampuan dalam berdialog dengan budaya lokal dan mempertahankan kearifan tradisional yang ada di Indonesia, serta terus bergerak maju dalam nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.